Kenapa ya permasalahan dunia pendidikan di negeri ini kayaknya nggak pernah habis-habis? Mulai dari sistem pendidikan yang carut marut, setiap ganti rezim, ganti kebijakan, dan banyak lainnya. Sampai pada tahap tindak kekerasan yang melibatkan guru dan murid. Di Demak, guru murid pakai celurit lantaran tidak terima hasil nilai UTS-nya jelek. Di Gresik, guru patah tulang karena dipukul murid yang menantangnya berkelahi. Jadi kemana sih larinya adab dan rasa hormat? Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari saya. Kalau suka, klik tombol like-nya. Dan jangan lupa komen dan share biar semua orang jadi paham masalah dan sistem pendidikan kita mau dibawa kemana. Klik juga tombol subscribe di bawah ini biar kita sama-sama belajar dan kita pecahkan masalah ini juga sama-sama. Ketika Amerika dan Cina sibuk menciptakan inovasi berbasis AI seperti ChatGPT atau DeepSeek sekarang, atau negara Rusia ribet sama rocket science buatan mereka untuk eksplorasi ruang angkasa, mirisnya negara ini atau negara kita malah memproduksi murid-murid preman yang ditegur dikit senggol. Memang tidak ada yang salah dari kemajuan teknologi karena semakin berkembangnya zaman, maka akan banyak juga teknologi yang mulai menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti pendidikan saat ini, guru-guru dan murid sebagai peserta didik sangat terbantu dengan bantuan dari kecerdasan buatan seperti Grammarly, sebuah aplikasi AI yang fungsinya membantu memperbaiki ejaan misalnya. Atau tata bahasa dan tanda baca dalam tulisan, cocok buat kamu yang ekskulnya jurnalistik. Atau formatif AI yang biasanya digunakan guru untuk mengidentifikasi minat dan kelemahan murid sampai membantu guru membuat strategi pengajaran. Kehadiran AI pun seakan jadi oase di padang pasir, alias menghilangkan dahaga saat matahari lagi terik-teriknya. Tapi sayangnya nggak semua fasilitas modern ini memberikan dampak positif. Munculnya smartphone katanya memperlihatkan kehidupan manusia menjadi aneh setelah mengenal teknologi modern. Bayangkan saat ini rata-rata anak muda menghabiskan waktu buat scroll timeline sosmed 5-7 jam. Itu menurut data dari National Institute of Health. Hal ini seperti dua sisi mata uang yang saling menempel karena berdasarkan jurnal Preventive Medicine Reports menunjukkan bahwa setelah 1 jam mata melotot ke arah layar gadget, mereka ini menjadi cenderung gak peduli. Kontrol otak berkurang dan stabilitas emosi juga menurun. Kurang lebih dampak ini yang membuat murid jadi gampang tersulut emosinya alias sumbu pendek. Beberapa kasus kekerasan yang menimpa dunia pendidikan lantaran murid tidak terima dihukum guru atau tidak senang karena ditegur juga ikut memicu amarah warganet karena dinilai tidak pantas seorang guru diperlakukan seperti itu. Terus kemana sih larinya pendidikan moral yang selama ini diajarkan? Saya akan merangkum beberapa faktor yang menyebabkan larinya adab dan rasa hormat kepada guru. Yang pertama, keterbatasan pengasuhan dari rumah. Ketika anak-anak tidak mendapatkan pengasuhan yang cukup dari rumah, terutama soal norma sosial, adab, dan rasa hormat, anak-anak akan tumbuh dengan pemahaman yang keliru bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan orang tua yang tidak memberikan rasa hormat kepada pasangannya, maka anak akan meniru dan berdampak langsung pada perilakunya di sekolah.
Nomor 2 adalah kurangnya pendidikan karakter dan keterampilan sosial. Ya, di zaman sekarang, sekolah selalu mengutamakan aspek akademik dan seolah cuek dengan pembentukan karakter ataupun keterampilan sosial dari muridnya. Pendidikan karakter seperti hormat menghormati, empati, komunikasi, perlu masuk dalam kurikulum. Karena tanpa pendidikan karakter, murid tidak pernah belajar bagaimana cara mengelola emosi dan perasaan mereka, terutama saat mereka tidak puas atau kecewa pada tindakan guru. Sementara dunia sudah bicara tentang machine learning, kita malah nyungsep ngajarin anak basic human respect. Kemudian yang ketiga adalah akibat paparan teknologi. Semakin berkembangnya zaman, banyak murid yang lebih mudah mengerti dan nyaman belajar dari kecerdasan buatan AI ketimbang mengikuti aturan yang diajarkan oleh guru. Dan ketika rasa hormat kepada guru berkurang, murid mungkin merasa berhak untuk menentang atau bahkan menyerang guru yang mereka anggap tidak relevan dengan cara mereka belajar. Jadi, gimana dong cara mengembalikan adab dan rasa hormat kepada guru? Caranya dengan menjadi orang tua yang mampu menanamkan nilai-nilai adab dan rasa hormat dari rumah. Kemudian sekolah juga harus berperan dengan memberikan pendidikan karakter, pembinaan karakter siswa. Selain itu, guru juga perlu memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional siswa, karena siswa yang merasa dihargai dan dipahami cenderung menghormati para guru. Jadilah kita sebagai guru menjadi sahabat buat mereka sebagai siswa, karena sahabat biasanya lebih mudah untuk saling berkomunikasi. Terakhir, memberikan pengawasan dan kontrol terhadap media sosial. Percayalah, terlalu sering scrolling sosial media akan mempengaruhi dan membentuk pandangan anak dalam bersikap. Orang tua dan guru perlu memberi arahan dan pengetahuan untuk menyaring konten yang bisa mempengaruhi mereka. Selain peran guru dan orang tua di rumah, peran pemerintah juga sangat penting bagaimana membuat kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan itu susah sekali saya temukan di kurikulum negeri ini. Saran saya sebaiknya pemerintah jangan terlalu bangga dengan jargon Indonesia Emas 2045 karena dalam merencanakan masa depan bangsa akan ada banyak tantangan yang mungkin tidak terbayangkan di zaman kita dahulu. Lihat saja Elon Musk contohnya yang khawatir dunia akan dikuasai oleh AI. Apakah saat ia kecil pernah terfikir bahwa di masa depan akan muncul teknologi artificial intelligence? Sebagai seorang manusia tentu guru tidak selalu benar atau selalu salah pun tidak. Mereka hanyalah pendidik yang menginginkan kelak anak didiknya sukses melebihi dirinya, tanpa pernah terpikir akan dihajar muridnya sendiri. Tentu, kejadian murid menganiaya guru adalah aksi reaksi atau sebab akibat yang ditimbulkan lantaran keluarga cuek dan menganggap gadget sebagai pengasuh digital. Sekolah hanya fokus pada nilai akademik dan melupakan pendidikan karakter. Dan negara sibuk dengan objek hilirisasinya, merubah-rubah kebijakan tanpa ada diskusi publik, seakan lupa bahwa pendidikan kita darurat budi pekerti. Setiap hari karena semua butuh informasi.